Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pertemuan yang kedua. Perkenalkan, nama Ibu Sisva Berti Afriyatna, biasa dipanggil dengan Ibu Sisva. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup ekonomi serta ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Yang kedua, penggolongan dan jenis analisis ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Kemudian kita juga akan membahas mengenai sifat dan metode teori ekonomi. Dan yang kelima, kita membahas mengenai pernyataan dalam teori ekonomi, baik itu pernyataan positif maupun pernyataan normatif. Sebelum kita membahas mengenai definisi ekonomi dan ilmu ekonomi, kita akan bercerita sedikit mengenai tahap-tahap kehidupan ekonomi yang dialami oleh manusia dari masa dulu sampai dengan sekarang. Tahapan yang pertama adalah tahap perburuan. Pada masa ini, manusia masih mengandalkan alam sepenuhnya untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya, untuk bertahan hidup. Manusia mengambil sumber daya yang ada di alam, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, kemudian dikonsumsi untuk mereka bertahan hidup. Kemudian setelah tahap perburuan, manusia mulai mengembangbiakkan hewan yang mereka temui, melakukan kegiatan peternakan, akan tetapi masih belum komersil. Jadi hasil peternakan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga peternak tersebut untuk bertahan hidup. Kemudian setelah itu mereka melakukan kegiatan pertanian. Akan tetapi kegiatan pertanian yang dilakukan masih belum menetap. Mereka masih melakukan kegiatan pertanian secara berpindah atau nomaden. Jadi setelah mereka menetap di suatu tempat, mereka melakukan kegiatan pertanian. Setelah hasilnya mereka ambil, mereka akan berpindah ke tempat yang lain untuk melakukan kegiatan pertanian di lain tempat, sambil menunggu tempat yang tadi sudah mereka gunakan untuk kegiatan pertanian dapat digunakan kembali. Nah, kemudian seiring dengan seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, maka tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk melakukan kegiatan berpindah atau nomaden, sehingga manusia memutuskan untuk menetap pada suatu tempat, melakukan kegiatan pertanian di suatu tempat, kemudian mereka juga melakukan kegiatan yang lain, yaitu membuat kerajinan, membuat alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tahapan berikutnya, manusia sudah mulai mengenal teknologi, mengenal hal-hal baru, sehingga kegiatan pertanian yang dilakukan skalanya lebih besar. Kegiatan pertanian yang tadinya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya menjadi semakin besar, sehingga ada sisa hasil pertanian yang dapat mereka jual, yang dapat mereka tukarkan dengan kebutuhan lainnya yang tidak mereka miliki. Kemudian pertanian menjadi semakin besar, menjadi industri pertanian, di mana pertanian memang dilakukan untuk mencari keuntungan. Bahkan hasil pertanian tersebut juga digunakan sebagai alat tukar perdagangan internasional. Dilakukan kegiatan ekspor. Misalnya kalau Indonesia terkenal dengan tanaman perkebunan, karet, kelapa sawit yang dijual ke luar negeri menjadi komoditas ekspor unggulan. Sampai dengan saat ini. Saat ini, kegiatan ekonomi tidak hanya mengandalkan pertanian, industri maupun perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya kebutuhan manusia, maka kehidupan ekonomi sudah merambah ke bidang lain.
cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan menghasilkan uang tidak lagi hanya mengandalkan pertanian, perdagangan, tetapi juga sudah merambah ke dunia yang lebih modern yang mungkin dulu tidak terpikirkan sebagai cara untuk menghasilkan uang. Misalnya menggunakan media sosial. Saat ini sudah banyak sekali YouTuber-YouTuber yang menghasilkan uang dari membuat konten-konten di media sosial. Dan kedepannya nanti mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan manusia untuk bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita sedikit kembali lagi. Jadi, dari cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana sih awal munculnya ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu diawali dari adanya kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan keberadaan barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia tadi jumlahnya terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lain karena dipengaruhi oleh keadaan alam, peradaban, agama, adat istiadat, dan hal yang lain. Kebutuhan ada macam-macam. Menurut kegunaannya, kebutuhan dibagi menjadi 3, primer, sekunder, tersier. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan pembagian kebutuhan menurut waktu, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan menurut subjek yang dibutuhkan bisa dibagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau bersama. Sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu barang atau jasa, bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menurut cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya manusia perlu melakukan pengorbanan. Misalnya, harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan buku, harus mengeluarkan uang untuk bisa membeli barang-barang yang ada di pasar. Itu barang ekonomi. Sedangkan barang bebas adalah barang yang bisa diperoleh secara cuma-cuma, bisa mengambil di alam tanpa harus mengeluarkan korbanan. Contohnya udara atau air misalnya. Akan tetapi, barang bebas suatu saat pada kondisi tertentu juga bisa berubah menjadi barang ekonomi. Misalnya apa? Udara. Udara kan tadinya bebas nih, gratis kita bisa menghirup udara sepuas-puasnya tanpa ditagih bayaran. Akan tetapi kalau kita sedang sakit di rumah sakit, maka udara yang tadinya bebas, gratis, menjadi barang ekonomi karena kita harus bayar di rumah sakit untuk bisa mendapatkan oksigen. Air misalnya, bagi masyarakat yang ada di pedesaan mungkin mereka bisa mendapatkan air secara gratis. Akan tetapi masyarakat di kota mereka harus membayar untuk bisa mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk jenis-jenis barang yang lain bisa adik-adik baca pada slide ini ya. Kata ekonomi atau yang dalam bahasa Inggris disebut economics berasal dari bahasa Yunani oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Jika ekonomi adalah berupa aturan, ya,
maka ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Kenapa rumah tangga harus diatur? Karena setiap rumah tangga itu memiliki kebutuhan dan memiliki kemampuan sumber daya yang berbeda. Ada keluarga yang kebutuhannya banyak, tapi sumber daya yang dimiliki tidak terlalu banyak. Sehingga perlu diatur bagaimana sumber daya yang tidak terlalu banyak tadi bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang banyak. Setiap rumah tangga harus bisa menyesuaikan dan mengatur uangnya agar dapat dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Setiap orang memiliki keinginan, setiap orang memiliki kebutuhan. Akan tetapi, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa semua keinginan dan kebutuhan tidak bisa dipenuhi seluruhnya, karena itu bergantung kepada sumber daya atau kemampuan dari individu maupun rumah tangga. Tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Orang berusaha mendapatkan sumber daya dengan bekerja, akan tetapi tidak semua orang mendapatkan imbalan yang mereka harapkan sesuai dengan yang mereka kerjakan. Nah, disitulah pentingnya ilmu ekonomi untuk memilah-milah yang mana kebutuhan yang harus didahulukan untuk dipenuhi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi, kalau pada awalnya kebutuhan itu mungkin adik-adik sering dengar kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, papan. Manusia makan, manusia punya tempat tinggal, manusia punya pakaian itu sudah cukup. Akan tetapi ketika kegiatan perekonomian semakin berkembang, maka kebutuhan manusia bergeser. Yang tadinya yang penting makan, yang penting kenyang untuk bisa mendapatkan tenaga untuk bisa bekerja bertahan hidup. Sekarang bergeser, tidak cukup hanya kenyang, tapi makanan juga harus enak. Kadang tidak hanya harus enak, tapi juga harus mengikuti tren, mengikuti gengsi. Demikian juga dengan pakaian. Pakaian yang sifat utamanya untuk melindungi badan manusia dari panas, dari dingin, akan bergeser. Tidak lagi menjadi alat untuk menutup badan, tetapi juga alat untuk menunjukkan status sosial seseorang. Kalau manusia atau seorang individu menggunakan pakaian yang bermerek, status sosialnya di masyarakat akan meningkat. Rumah juga begitu. Rumah yang tadinya hanya berfungsi untuk melindungi dari panas, dari hujan, dari angin, sekarang bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Status manusia bisa dilihat dari bentuk rumahnya, dari lokasi rumahnya, dari ukuran rumahnya. Jadi kebutuhan manusia itu dari masa ke masa bergeser, tidak sama.
Baik, demikianlah kuliah kita untuk hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada yang masih kurang jelas, boleh silakan ditanyakan, silakan dituliskan pada kolom komentar. Nanti kita akan berusaha untuk bersama-sama berdiskusi menjawab pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari temannya, dapat silahkan. Kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.